Pemirsa, banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak melatar belakangi pemerintah menerbitkan aturan hukum kebiri kimia terhadap predator anak. Di Bengkulu, seorang aparatur sipil negara memperkosa anak yang baru berusia 6 tahun. Sementara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, seorang bapak melecehkan anak kandungnya secara seksual karena bercerai dengan istrinya. Selengkapnya dalam Realita bersama saya, Fazilah Khairunisa. Seorang oknum aparatur sipil negara di salah satu instansi pemerintah Provinsi Bengkulu diduga mencabuli bocah perempuan 6 tahun yang masih tetangganya sendiri. Modus tersangka mengiming-imingi korban dengan uang jajan. Oknum kepala desa yang diduga memperkosa anak dari tim suksesnya dijebloskan ke penjara. Polisi telah melimpahkan berkas penyidikan kasus tersebut ke Kejari Garut. Polres Kepahyang, Bengkulu membongkar praktek prostitusi anak di bawah umur. Ironisnya, predator anak tersebut seorang bapak dan juga anaknya. 3 pemuda lainnya bahkan ikut serta menyetubuhi korban yang baru berusia 14 tahun. Pelaku pencabulan anak di bawah umur di Percut Setuan, Sumatera Utara ditangkap polisi. Tersangka mencabuli 2 orang bocah, salah satunya ialah korban anak kandungnya sendiri. Polisi gerebek rumah predator anak di Desa Lerep, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelaku 5 kali mencabuli korbannya yang masih duduk di sekolah dasar dengan iming-iming uang jajan Rp1.000. Seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat dimasa setelah tertangkap tangan mencabuli seorang anak laki-laki. Perbuatan bejatnya ini sudah dilakukannya hingga 3 kali. Sempat menuai kontroversi, Presiden Joko Widodo akhirnya menekan peraturan pemerintah tentang kebiri kimia bagi predator anak. PP tersebut mengatur pelaksanaan kebiri kimia hingga pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku. Dan berikut ialah alurnya. Terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak yang memprihatinkan di tanah air, kita terhubung dengan reporter Baby Kristami di Lembaga Perlindungan Anak di Jakarta Selatan. Kita akan lihat. Nah, Baby, seperti apa ini Lembaga Perlindungan Anak menyikapi terkait dengan kasus ini? Ya, selamat sore. Baik, terima kasih Baby Kristami atas informasinya. Nah, pemirsa, predator anak ini tidak sedikit pelakunya orang terdekat di lingkaran keluarga. Padahal seharusnya mereka berperan sebagai pelindung anak. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Realita segera kembali. Pemirsa, seorang paman di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tega mencabuli 2 orang keponakannya dengan iming-iming uang jajan. Aksi bejat berakhir setelah polisi menggerebeknya di sebuah hotel. Seorang anak di Tanjung Balai, Sumatera Utara jadi korban pelecehan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Korban diketahui telah 3 kali dilecehkan ayahnya setelah ibu korban bercerai. Seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Aksi bejat dilakukan pelaku di rumahnya sendiri, padahal anak kandungnya baru berusia 8 tahun. Seorang ayah di Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap polisi karena memperkosa anak kandungnya selama bertahun-tahun. Aksi bejat bapak atas anak kandungnya sendiri ini setelah korban tidak tahan dan bercerita pada pamannya. 2 pelajar siswi SMP warga Tasikmalaya, Jawa Barat diperkosa puluhan kali oleh anak pang. Peristiwa pilu tersebut terjadi saat korban diajak temannya masuk ke dalam komunitas pang yang kerap berkumpul di sekitar terminal Tasikmalaya. Akibat terlilit hutang, seorang paman di Deli Serdang, Sumatera Utara membunuh dan memperkosa keponakannya sendiri. Pelaku juga melecehkan korban. Jasad korban ditemukan ibunya terikat di dalam kamar. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan keluarga terdekat, namun juga teman sebaya mereka. Realita kembali sesaat lagi. Pemirsa, 2 remaja putri di Bali diperkosa lebih dari 1 orang. Ironisnya, beberapa pelaku ini masih di bawah umur. Meski tidak ditahan, tersangka remaja tersebut tetap menjalani proses peradilan. Seorang pria di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat diringkus polisi karena tega mencabuli seorang gadis penyandang disabilitas. Ironisnya, aksi ini dilakukan pria parubaya ini di sebuah toilet tempat ibadah. Nasib tragis dialami 3 pelajar setelah mendapat kekerasan seksual. Seorang korban diperkosa dan diancam pelaku yang merupakan tetangganya. Sementara 2 siswi lainnya diperkosa teman yang dikenalnya melalui media sosial. Peristiwa yang sudah sering terjadi karena mudahnya korban percaya kepada orang yang baru dikenal.
Dan informasi ini sekaligus menutup realita hari ini. Saya Fazila Khairunisa undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.